Pernah gak sih kalian tuh ngerasa seakan kamu udah berusaha mati-matian buat diet atau udah coba segala bentuk olahraga tapi hasilnya gak sesuai ekspektasi, gak sesuai harapan. Nah. Jangan langsung buru-buru nyalain makanan yang kamu makan, atau benci sama tubuhmu sendiri, atau marah sama personal trainer kamu. Bisa jadi kamu tuh belum menggunakan data birth chart kamu, terutama data Mars sign kamu, tanda, derajat, dan Mars kamu ada di house keberapa. Sesuai data birth chart kamu ya, Marsnya di mana secara maksimal. Mars itu adalah planet yang gak cuma bicara tentang gairah atau energi, tapi juga cara terbaik buat tubuh kamu bekerja, buat kamu memahami gimana cara kerja tubuh kamu dan cara tubuh kamu mau digerakkan berdasarkan astrologi. Mars tuh bisa diibaratkan sebagai personal trainer, cosmic personal trainer bawaan alam semesta yang udah dititipkan untuk selalu siap bantu kita cari cara paling efektif agar kita bisa mengatur energi kita. Misalnya, kalau kamu punya Mars di Aries, kamu tuh suka gerak cepet dan intens. Jadi olahraga yang mungkin cocok buat kalian adalah high intensity training atau lari sprint. Tapi kalau kamu misalnya punya Mars di Taurus, kamu mungkin lebih suka olahraga yang sifatnya stabil, santai, atau menenangkan seperti yoga atau pilates. Jadi gak cuma soal gerakan aja atau asal diet aja. Mars tuh juga bisa ngasih kamu clue tentang pola makan atau gaya makan kamu. Bayangkan kalau misalnya kamu punya Mars di Cancer nih, contohnya. Cancer itu adalah tanda yang suka banget comfort food. Jadi kalau sadar atau gak sadar, bisa-bisa mungkin diet kamu gagal karena kamu gak bisa nahan craving atau nahan ngidam makanan. Tapi kali ini kita akan bahas nih semua zodiak, dan aku akan buat beberapa video. Tontonin sesuai kebutuhan kamu. Kalau misalnya kamu merasa terpanggil juga untuk membagikan video ini atau video lain ke kenalan kamu yang punya zodiak atau tanda Mars di yang lain, silakan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Karena kalau kalian tahu rahasianya, kamu tuh bisa punya hack atau cheat atau kunci rahasia untuk mengatur pola makan kamu dan bisa mengatur lifestyle kamu. Nah, aku bilang kan tadi, Mars tuh bukan cuma tentang strategi diet atau olahraga. Dia juga bisa membantu kita membentuk tubuh yang sehat dan menarik. Bukan cuma dalam bentuk di angka di timbangan ya, tapi gimana cara kita bisa merasa lebih percaya diri dan lebih seksi. Dengan memahami Mars sign, kamu bisa bukan cuma bikin tubuh kamu jadi lebih bugar atau jadi lebih sehat, tapi membangun energi yang bisa buat orang lain tertarik sama kamu. Jadi, sudah siapkah kamu buat kenalan sama Mars di birth chart kamu sendiri? Simak terus ya video ini. Jangan lupa untuk langsung like kalau kamu rasa kayaknya nih video bisa bantu aku deh. Dan kalau misalnya kalian adalah penonton baru, jangan lupa untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Illusion Priestess. Karena kali ini aku akan bantu kamu buat decoding atau mencari tahu rahasia gaya hidup sehat sesuai energi yang ada di Mars kamu. Siapa tahu setelah ini untuk punya tubuh yang sehat dan menarik itu bukan cuman angan-angan atau mimpi belaka buat kamu aja, tapi bisa jadi kenyataan. So, let's unlock your cosmic fitness plan together. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Oke, sekarang kali ini kita akan bahas tentang para perfeksionis di zodiak, si cantik dan si ganteng yang punya Mars di Virgo. Tahu gak sih? Mars di birth chart kita itu bisa diibaratkan sebagai secret guide atau panduan rahasia agar kita bisa memahami cara kerja tubuh kita. Termasuk bagaimana kamu bisa lebih sehat dan lebih menarik. Teman-teman pemilik Mars di Virgo itu dikenal sangat teliti dan memang berorientasi pada detail. Jadi gak heran kalau kamu sangat terorientasi atau lebih suka memfokuskan diri pada strategi diet dan olahraga yang sifatnya terstruktur. Siap nggak buat belajar lebih dalam lagi dan belajar lebih banyak lagi tentang data Mars sign kalian nih, teman-teman Virgo Mars? Teman-teman yang punya placement Mars di Virgo itu adalah tipe warrior atau pejuang
yang bekerja dalam diam. You more often than not, you don't need the spotlight. Seringnya kamu nggak terlalu butuh spotlight atau sorotan atau pujian berlebihan. Terlebih kalau kamu ngerasa kamu butuh memperbaiki diri. Tapi kamu biasanya memang sangat perfeksionis dan mengidamkan hasil yang terbaik, kalau bisa lebih baik dari orang lain. Tapi jangan salah, walaupun kalian itu kesannya dan kelihatannya kalem, kamu adalah orang yang gak segan-segan untuk melakukan riset yang mendalam tentang cara diet terbaru atau teknik olahraga paling efektif, cara diet dan cara olahraga paling keren. Jadi kita bahas strategi yang mungkin paling cocok buat kamu yuk. Virgo itu ruled by Mercury ya. I'm not shocked kalau kalian itu sebetulnya tipe orang-orang yang lebih tertarik buat sebelum aku mulai suatu hal atau sebelum aku mencoba suatu hal, I'm gonna make sure risetku tuh udah mendalam. Aku akan memastikan risetku tuh udah dalam. Bayangkan, ada seorang yang punya Mars di Virgo yang mungkin pernah coba diet ini itu, tapi nggak cocok ujungnya. Karena buat dia tuh kayak nggak pas aja. Apa yang lagi tren dia ikutin tapi nggak cocok sama dia. Tapi ketika akhirnya dia mulai belajar buat memahami Mars sign-nya dia, memahami sign Virgo Mars dia, dan mulai buat meal plan atau mulai buat jadwal olahraga yang jelas, realistis, terstruktur, dan cocok sama kebutuhan dia, hasilnya dia bisa lebih cepat menurunkan berat badan dan menemukan cara reserving atau menjaga energinya dengan lebih stabil. Nah, itu kekuatan Virgo, kedisiplinan dan terorganisir. Kalau soal olahraga, teman-teman yang punya Mars di Virgo itu nggak suka asal-asalan, nggak suka segala hal yang sifatnya asal-asalan. Kamu lebih suka aktivitas fisik yang punya tujuan jelas dan terasa bermanfaat. Misalnya kayak yoga yang fokusnya ke pernapasan, atau pilates yang latihan bentuk postur tubuh, atau functional training workout yang bisa memperkuat bagian core body kamu, atau bahkan kalau kamu juga tertarik buat jalan kaki sambil ngumpulin 10.000 langkah, itu bisa jadi favorite kamu. Hal-hal yang terstruktur dan punya goals yang jelas. Karena soal diet, kamu itu tipe juga yang paling bisa menikmati makanan sehat asal disajikan dengan rapi, menarik, dan terorganisir. Kamu biasanya cenderung suka makanan yang segar, bergizi, dan porsinya tuh udah ditakar. Jadi meal prep itu adalah suatu hal yang mungkin kalian suka. Atau mempersiapkan makanan lebih dulu gitu loh. Bukan yang kayak main masak, main makan, asal-asalan aja. Aku gak punya Mars di Virgo ya, tapi aku bisa membayangkan teman-teman yang punya placement Mars di Virgo itu bisa punya kulkas yang penuh dengan kotak-kotak meal plan atau kotak-kotak rencana makan kamu buat seminggu. Yang makanan sehat gitu ya, atau penuh dengan buah-buahan, penuh dengan sayur-sayuran, penuh dengan vitamins, multivitamins, itu mungkin banget. Tapi hati-hati, teman-teman yang punya Mars di Virgo itu sering terlalu jahat atau terlalu keras sama dirimu sendiri. You could be very judgmental to yourself. Kamu bisa mudah menghakimi diri sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu gak sengaja atau kamu sengaja, padahal niat awalnya mau cheat day, kamu makan suatu hal yang sifatnya gak sehat, atau kamu makan suatu hal yang ya namanya juga cheat day ya. Nah, kamu tuh ujungnya malah bisa merasa bersalah berhari-hari. Relax guys, relax. Coba untuk bersantai sedikit. Tubuh kamu gak akan rusak kok hanya karena kamu misalnya makan 1 buah brownies sehari, sebulan sekali gitu loh. Atau kamu makan es krim ya sebulan sekali. Yang penting adalah balance atau keseimbangan, bukan kesempurnaan. Itu yang harus kalian tekankan dan pahami dalam dirimu sendiri. Tips penting lain buat teman-teman yang punya Mars di Virgo adalah jangan terjebak dalam pola overthinking. Kamu tuh cenderung sering mengingat segala hal harus sesempurna mungkin, sedetail mungkin, dari jadwal makan kamu sampai jenis olahraga yang kamu pilih. Tapi ingat, small changes and consistent changes, they do matter. Perubahan-perubahan kecil yang mungkin sifatnya konsisten itu lebih berharga juga kok dibanding rencana-rencana besar yang
kamu paksakan itu sesempurna mungkin, tapi kamu nggak bisa menjaga itu, kamu nggak bisa konsisten dalam prosesnya. Ujungnya malah kamu moody. Apalagi kalau kamu rasa kayak, oke, aku udah coba, tapi kok nggak cocok ya? Aku udah coba, tapi nggak nyaman ya? Kayak contoh kasus tadi yang aku sebutkan, yang aku ceritakan. Jangan terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru. Simple things matter to you guys, and you usually love simple things kok. Kalian tuh suka hal-hal yang sederhana tapi iya konsisten dan bisa kamu pertanggungjawabkan. Teman-teman yang punya placement Mars di Virgo itu juga bisa punya kepekaan tinggi terhadap tubuhmu sebetulnya. Kamu mungkin lebih cepat dibanding orang lain menyadari kalau misalnya ada yang gak beres di tubuh kamu. Misalnya perut kamu lagi bloated atau kembung, atau energi kamu tuh ngerasa kayak depleted atau mulai menurun. Dan gunakanlah kepekaan kamu dengan tubuhmu itu untuk mencari pola makan dan olahraga yang memang cocok buat kamu. Kuncinya adalah cocoknya buat kamu, bukan buat orang lain. Kamu yang harus ngerasa bisa bonding sama dirimu, sama tubuhmu. Dengarkan tubuh kamu. Dengarkan tubuh kamu. Serius. Let your body be your guide. Kasih kesempatan, kasih izin buat tubuh kamu tuh menjadi pemandu terbaik buat kamu. Karena Virgo itu adalah earth sign, elemen tanah. Kamu tuh cenderung bisa membuka diri pada hal-hal atau rutinitas yang earthy vibes gitu lah, atau bisa bantu kamu grounding atau membumi dan rutinitas yang stabil. Coba tambahkan aktivitas-aktivitas seperti misalnya hiking atau berkebun atau naik gunung atau rock climbing atau wall climbing atau olahraga di alam terbuka ke dalam rutinitas kamu. Karena mungkin itu juga bisa bantu kamu untuk melepaskan stres, melepaskan tendensi kamu ingin selalu perfeksionis, dan bukan hanya menyehatkan tubuh tapi juga bantu kamu terhubung atau terkoneksi dengan alam. Jangan lupa juga tentang minum, hidrasi, dan pernafasan. Karena teman-teman yang punya Mars di Virgo ya, aku bilang tadi, kamu tuh cenderung hanya lebih suka terfokus pada hal-hal yang detail, yang ujungnya bikin kamu perfeksionis, tapi sering lupa dengan hal-hal kecil tapi penting. Misalnya, air minum yang cukup, atau pola pernafasan yang benar saat olahraga, atau malah posisi tidur kamu, atau hygiene, kebersihan. Nah, jangan sampai kamu miss hal-hal yang ya mereka nggak kalah penting kok gitu loh. Padahal ya ini semua adalah elemen-elemen penting yang bisa meningkatkan performa kamu dalam diet dan menjaga gaya hidup atau pola hidup sehat, dan bisa meningkatkan kualitas hasil dari usaha kamu. Tapi salah satu keunggulan teman-teman Mars di Virgo seperti aku bilang tadi adalah kemampuan kamu untuk menganalisis dan mengobservasi, untuk mengumpulkan data. Jadi, gunakan ini juga untuk mencatat progres kamu. Misalnya, punya dan buat jurnal harian tentang apa makanan yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi, berapa banyak minum yang kamu minum hari itu, atau jenis olahraga yang kamu lakukan, dan bagaimana perasaan kamu, emotions kamu, setelah kamu melakukan hal-hal itu. Karena dari sini, kamu tuh bisa mengenal lagi dengan dirimu, mengenal lagi dengan tubuhmu, dan menyempurnakan plan atau rencana kamu. Tapi lagi-lagi aku ingatkan, jangan hanya terfokus pada kesempurnaan, yang juga malah bikin kamu bolak-balik overthinking atau menyalahkan diri kalau ada hal-hal yang mungkin butuh pivot, atau ada hal-hal yang butuh dievaluasi every now and then. Jadi, teman-teman yang punya Mars di Virgo, rahasia yang kamu perlu ingat adalah work together with your body, don't go against it. Bekerja samalah dengan tubuh kamu, dengarkan tubuh kamu, bukan melawan apapun yang tubuh kamu inginkan. Kalau kamu mau jadi perfeksionis terhadap dirimu sendiri, lakukan itu dengan penuh cinta, bukan dengan penuh penghakiman. Bukan, jangan malah terlalu kritis atau terlalu jahat sama dirimu sendiri. Diet dan healthy lifestyle itu progres kok, proses kok. Bukan kompetisi atau perlombaan. Bukan kompetisi atau perlombaan. Oke, punya tubuh sehat itu seksi. Tapi ingat juga kamu butuh rasa percaya diri. Bukan malah kamu membebani diri kamu dengan sikap kebiasaan overthinking berlarut-larut. Well, aku rasa ini semua yang mungkin bisa aku bagikan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian ngerasa kamu punya cerita atau apa yang kamu mau bagikan ke kita dan ke sesama teman-teman yang punya placement Virgo Mars di sini, silakan. Mungkin kalian bisa saling sharing tips and trik terbaik buat kalian gimana. Jangan lupa juga untuk like kalau kamu rasa video ini bermanfaat buat kamu.
Silakan bagikan video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mengenalkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa juga untuk subscribe kalau kamu adalah penonton baru supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Illusion Priestess. Follow aku juga dong di akun sosial media aku yang lain yang akan aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. I guess this is all that I could share for now. It's everything that I could share for now. Ini bisa aku bagikan sekarang. Semoga video ini bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.